SMK YPLP Perwira Purbalingga berdiri pada tahun 2002. SMK yang terletak di Jalan Letkol Isdiman nomor 56A Purbalingga, Jawa Tengah ini merupakan anak lembaga dari Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Purbalingga di bawah Yayasan YPLP DM PGRI JT Cabang Purbalingga. SMK YPLP Perwira Purbalingga merupakan salah satu SMK yang berada di pusat kota Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Berjumpa lagi dengan Ibu pada pagi hari ini yang alhamdulillah tidak hujan ya. Jadi ora klebes, alhamdulillah, ora adem. Nggak ada yang telat ya, alhamdulillah, nggak ada yang telat, luar biasa. Oke, kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa dulu biar lancar sampai akhir. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, pertama Ibu akan mengabsen dulu. Ada yang tidak berangkat? Siapa? Rifki. Oke, sakit ya? Sakit Rifki. Yang lain alhamdulillah sehat. Oke, kita mulai pagi hari ini. Pelajaran PKK kali ini adalah tentang dokumen administrasi untuk usaha. Kemarin kalian sudah mempelajari ini, Ibu akan mereview sebentar dan kalian nanti akan mencoba untuk membuat sebuah surat, yaitu surat-surat niaga. Ibu nanti akan membagi kalian dengan beberapa kelompok ya, beberapa kelompok. Ini berarti kan nanti ada yang genap hanya 2 orang, berarti kan totalnya 18. Ya, berangkat 1, berarti ada yang 2. Oke, untuk pelajaran kali ini sudah siap semuanya? Sudah. Oke, sekarang kita mulai, yaitu ada yang namanya dokumen administrasi surat untuk usaha. Ada 2 kata, administrasi dan surat. Apa itu? Nah, oh ya, sebelumnya ini ada tujuan pembelajaran. Tadi yang sudah Ibu katakan, kita akan belajar tentang administrasi usaha dan pembuatan dokumen, yaitu surat niaga. Oke, administrasi. Administrasi adalah merupakan sebuah proses di mana kegiatan itu dilakukan lebih dari 2 orang. Berarti 3 bisa? Bisa, 4 bisa. Dan kerjasama ini untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ada tujuannya. Sama kayak kita, misalkan tujuan kita, oh gini, kalian pernah pergi bareng-bareng satu kelas? Pernah belum? Belum pernah? Berdua, berdua. Belum pernah? Pernah? Kalau mau pergi berdua kan biasanya, ayo kita mau makan. Makan di mana? Berarti kan ada tujuannya. Kita mau pergi kemana? Makan di mana? Nah, itu berdua itu prosesnya kalian jalan, prosesnya kalian naik motor, sampai dengan makan, itu bisa dibilang namanya administrasi atau sebuah kegiatan. Berikutnya adalah fungsi dari administrasi. Yang di belakang kelihatan? Kelihatan. Oke. Fungsi yang pertama adalah fungsi rutin. Coba Mbak Anissa dibacakan fungsi rutin. Fungsi rutin yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan penyusunan minimal mencakup pengarsipan dan penggandaan. Oke, betul. Fungsi rutin adalah administrasi yang membutuhkan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan
penggandaan. Jadi setiap administrasi yang surat masuk atau administrasi apapun itu butuh yang namanya pengarsipan. Pengarsipan itu apa? Pengarsipan adalah penyimpanan. Ya, lalu ada yang namanya penggandaan. Penggandaan itu apa? Ya di fotokopi itu namanya penggandaan. Di print lebih dari sekali itu namanya penggandaan. Yang kedua adalah fungsi teknis. Fungsi teknis yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. Jadi ini termasuknya adalah alat-alatnya. Printernya ada atau tidak, komputernya rusak atau tidak, yang termasuk dalam teknis untuk membuat suatu administrasi. Ada yang ingin ditanyakan? Paham? Yang ketiga adalah fungsi analisis, yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran kritis dan kreatif, mengambil keputusan dan membuat keputusan pembelian barang. Maksudnya apa di sini? Kritis dan kreatif. Jadi dianalisis dulu kebutuhan-kebutuhan yang ada. Itu tadi terkait dengan teknis juga. Maksudnya adalah apakah perlu untuk pembaruan, misalkan kita membeli perangkat baru atau tidak, atau hanya bisa misalkan perangkat teknisnya itu ada yang rusak, apakah perlu diganti baru atau hanya membutuhkan apa? Perbaikan. Jadi misalkan komputer rusak itu dilihat dulu bisa diperbaiki atau tidak. Lanjut yang kelima yaitu fungsi manajerial. Mbak Mareta coba dibacakan. Coba dibacakan. Fungsi manajerial yaitu administrasi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan pemotivasian. Jadi administrasi itu membutuhkan perencanaan. Kalau kita mau bikin surat, itu kita harus tahu kita mau ngirim ke siapa, isinya apa, tujuannya kemana, kapan surat itu dikirimkan. Harus ada perencanaannya. Sampai di sini paham? Oke. Kemudian ada dokumen administrasi surat untuk usaha. Ada yang belum pernah membaca surat? Siapa? Semua sudah pernah membaca surat? Sudah. Surat apa itu? Surat apa? Surat tilang, betul. Pernah ditilang berarti. Terus surat apa lagi? Dari sekolah pernah nggak? Pernah. Apa? Surat keterlambatan? Bukan. Pemanggilan orang tua. Betul. Surat untuk pengambilan rapot. Coba Jis, surat apa itu? Silakan dibaca. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak terkait dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Oke. Surat itu adalah sarana komunikasi untuk memberikan informasi tertulis. Kalau misalkan pakai email bisa nggak Bu? Bisa. WhatsApp bisa nggak itu? Bisa. Tapi kenapa kalau pakai WhatsApp? Legalitasnya itu kurang. Legalitas kalau menggunakan WhatsApp itu kurang. Jadi tidak ada tanda tangannya, tidak ada stempel legalnya. Itu jadi kurang meyakinkan. Ini adalah fungsi dan manfaat surat.
Surat tadi yang pertama fungsinya adalah alat komunikasi. Lalu alat mengingat jika sewaktu-waktu diperlukan. Itulah gunanya kenapa harus diarsipkan. Sewaktu-waktu perlu, apalagi kalau misalkan surat yang penting apa? Surat apa yang penting? Contohnya, surat tanah, pinter, bagus tuh. Surat tanah itu kalau hilang lah repot. Wis ngurusnya susah, apalagi kalau hilang. Kalian punya STNK? STNK singkatan dari apa? Surat tanda naik kendaraan, surat tanda pengenal. Itu kalau STNK hilang, ya meskipun plat nomormu itu masih baru, coba surat-suratnya mana ada SIM, tapi nggak ada STNK-nya, sama aja. Kayak motor apa? Bodong gitu, motor balengan gitu. Itulah pentingnya kenapa surat itu harus diarsipkan atau disimpan. Berikutnya adalah alat bukti tertulis yang sangat otentik. Kenapa otentik? Karena ada buktinya hitam di atas putih. Apalagi ditambah dengan materai. Jadi kalau kalian sudah menandatangani surat kerjasama atau menandatangani surat berhubungan dengan pihak yang kedua atau ketiga, ada materainya, itu jangan main-main. Kalau misalkan kalian melanggar, itu ada pidananya. Lalu yang berikutnya ada dapat menjadi nilai historis atau sejarah. Contohnya apa? Suratnya menjadi nilai sejarah. Contohnya apa? Proklamasi. Proklamasi itu bisa menjadi nilai sejarah. Yang terakhir adalah duta organisasi. Duta organisasi itu maksudnya mewakili diri kita. Yang surat dari Jakarta ke Purbalingga itu enggak harus orang dari Jakarta terus datang ke Purbalingga, cukup dengan suratnya saja. Itu masuknya duta. Nah, manfaatnya apa? Tata letak surat jelas dan ini kelihatan ya, tersusun rapi. Informasi penting akan sampai kepada pihak yang berkepentingan. Cuma kalau kadang kita kurir kalian tahu kurir? Paket gitu. Nah, itu kadang kalau misalkan alamatnya yang tercantum benar, insya Allah nanti akan tepat sasaran. Yang ketiga adalah surat yang tersimpan dengan baik akan lebih mudah ditemukan ketika suatu saat dibutuhkan. Jadi tempat penyimpanannya itu harus ada sistemnya, sistematisasinya. Tapi kalau misalkan untuk di rumah sendiri, yang penting satu tempat saja, tidak usah ada sistem-sisteman. Kalian punya akte? Ada yang nggak punya akte? Coba, ada yang nggak punya akte? Punya semuanya. Nah, akte itu disimpan baik-baik sampai kalian nanti kerja, itu penting. Sampai kalian nanti mau menikah, itu penting. Makanya penting yang namanya penyimpanan. Akte itu kan juga surat. Legal enggak? Legal. Penting enggak? Penting. Itu akte. Belum lagi nanti yang namanya KTP. KTP surat bukan? Surat atau kartu? Nah, jadi surat atau kartu? Kalau SIM apa SIM? Singkatannya SIM apa? Surat izin mengemudi. Ada yang punya SIM? SIM? Ada yang udah punya SIM? Belum ada yang punya SIM. Pernah lihat SIM? Bentuknya kayak apa? Kayak KTP, kartu. Tapi namanya surat izin mengemudi. Bentuknya kartu. Itu surat atau kartu? Nah, surat kartu. Yang salah siapa? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, dimaafkan semuanya.
Oke, kita masuk ke macam-macam surat niaga. Selanjutnya adalah macam-macam surat niaga. Macam-macam surat niaga. Kalian tahu apa itu niaga? Niaga berdagang. Terus apa lagi? Bisnis, berjualan, jual beli, betul. Pokoknya semuanya yang berhubungan dengan jual beli itu yang namanya niaga. Jadi surat ini hanya terfokus untuk jual beli, ya, jual beli barang atau jasa. Ingat ya, barang atau jasa. Jual beli hewan nggak pakai surat, karena hewan tidak diperjualbelikan kecuali ayam potong, ikan, kucing. Pertama adalah surat perkenalan. Wah, perlu ada perkenalan, tak kenal tak berarti tak tahu. Tak kenal berarti tak tahu. Emang kalau kalian kenal, kalian jadi sayang apa enggak? Sayang banget. Waduh, ini kayaknya lagi Eka Semarang apa sis? Kamu sis? Surat perkenalan, yaitu surat yang isinya memperkenalkan, namanya aja perkenalan atau memberitahukan hasil produk suatu perusahaan dengan keterangan yang lengkap dan jelas, atau bisa disebut dengan surat promosi. Berikutnya adalah ada surat permintaan penawaran. Jadi surat ini tuh diberikan kepada diberikan kepada penjual, ditulis oleh pembeli. Kalau kalian kan sekarang udah ada online, ya kan? Pakainya apa? Toko hijau atau toko oranye, betul kan? Terus ada lagi toko apa lagi? Toko biru, toko pink apa ada? Apa sih? Oh, Lazada apa pink itu? Lazada ada yang pink, Bu. Oh, ada yang pink. Ibu taunya toko oranye, toko hijau, toko biru itu. Nah, kalau yang pakai itu nggak usah pakai surat-suratan. Jadi langsung kalau online, tapi ini kan pakai surat. Nah, pakai surat ini biasanya itu ada dari sekolah-sekolah atau perusahaan-perusahaan yang besar. Misalkan sekolahnya kita mau pesen furnitur gitu, toko furnitur atau toko bangunan, kita pesen tuh, kita kirim surat. Yang berikutnya adalah surat penawaran, yaitu surat dari penjual kepada calon pembeli, calonnya, yang berisi penawaran barang atau jasa. Jadi surat ini itu menawarkan seperti sales. Kalian pernah lihat sales kan ya? Sales mobil yang cantik-cantik itu, SPG, rokok juga kan cantik ya. Pokoknya harus cantik-cantik, cepet gitu. Nah, tapi ini bentuknya surat, bukan manusia. Jadi yang dikirimkan itu suratnya menawarkan barang. Isinya apa ya? Penawaran barang. Nanti akan Ibu kasih contohnya. Berikutnya ya, surat pemesanan. Yo, siapa yang ngantuk di sini ya? Afrilia coba dibacakan surat pesanan. Surat pesanan, surat yang isinya memesan barang atau jasa tertentu dari pembeli kepada penjual. Biasanya dilakukan setelah menerima surat penawaran atau daftar harga. Nah, ini adalah kelanjutan dari surat penawaran. Perusahaan menawarkan sebuah dagangannya menggunakan surat, lalu dibalas oleh si calon pembeli tersebut. Dibalasnya dengan tentunya adalah surat pemesanan. Jadi perusahaan itu memesan barang-barang yang ditawarkan melalui surat penawaran tersebut. Paham sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Paham? Oke.
Lalu surat konfirmasi pesanan. Surat yang dibuat oleh penjual untuk memastikan sejauh mana kebenaran pesanan tersebut. Jadi yang membuat surat ini siapa? Penjual. Setelah penjual itu menerima surat pesanan. Jadi pembeli mengirim pesanan, surat pesanan, lalu penjual itu mengirimkan lagi surat konfirmasi. Ini beneran nggak sih mau beli? Meyakinkan sekali lagi. Bener nggak sih beli? Kadang-kadang kan ada yang iseng. Contohnya kayak tanya-tanya doang gitu. Jadi diyakinkan lagi dengan menggunakan surat konfirmasi pesanan. Nah, setelah itu berikutnya yang terakhir, surat pengiriman pesanan. Sudah dikonfirmasi, sudah oke suratnya, barangnya sudah oh ya udah oke. Saya mau beli lemari es 5 pintu misalkan. Orang kaya Raffi Ahmad contohnya, beli kulkasnya itu yang gede-gede. Oke. Lalu dikirimkanlah oleh penjual yang isinya pemberitahuan kepada pembeli bahwa surat pesanannya itu sudah diterima. Isinya itu biasanya kalau surat pengiriman bahwa barang itu akan dikirimkan pada tanggal berapa setelah pembayaran DP atau lunas. Begitu. Jadi ada keterangannya. Kalau misalkan beli kulkas 5 pintu harganya 20 juta. Ya harus ada DP dulu, nanti setelah DP 10 juta baru kita kirimkan. Paham? Paham. Thank you for back. Ini. Thank you for attention. Terima kasih untuk atensinya. Sekarang halo. Halo. Oke, sekarang waktunya berkelompok. Jadi setelah penjelasan panjang lebar kali tinggi, kalian waktunya bekerja sama kelompok. Kelompoknya ngapain Ibu? Kelompoknya itu membuat surat, jual beli bukan. Ini membuat surat. Membuat surat apa? Surat niaga. Surat niaga. Suratnya ada apa aja? Ya tadi itu ada surat penawaran, ada surat pemesanan, ada surat konfirmasi, surat penawaran, surat perkenalan. Surat apa? Niaga. Itu namanya jenis macam-macam surat niaga. Nah, kelompoknya nanti akan Ibu bagi. Kalian tinggal bergabung jadi satu. Oke? Ibu bacakan ya. Kelompok yang pertama ada Vika, Asisi, lalu Bintang, lalu Eka. Kalian nanti bertiga. Kelompok 2 ada Afrilia, Anissa, dan Isti. Kelompok berikutnya ada Anissa Rahma ya. Anissa Rahma, lalu Ibu tandain dulu. Anissa Rahma, Yuni, dan laki-lakinya siapa? Asta. Kelompok 3, kelompok 4 ada Cahyo, terus Mareta, Cahyo, Mareta, sama Chandra. Cahyo, Mareta, Chandra, oke? Yang belum Anita, Rizky Daya, Rizky. Yang belum siapa? Adi,
Diantika belum ya? Diantika, lalu Syahrizal. Yang belum lagi siapa? 2 tok itu ya? Diantika sama Syahrizal berdua, oke? Oke ya? Oke. Lalu pulang? Ayo bentuk kelompok. Bentuk kelompok Mbak, 1 komputer untuk bertiga. Silakan. Ayo Mas. Sudah selesai? Sudah. Jika sudah, silakan untuk dikirim di Google Drive. Kalau enggak disimpan di komputer masing-masing, diberi nama kelompoknya. Setelah itu, silakan sukarelawan. Kelompok mana yang ingin maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasilnya? Sudah bekerja sama, wis nggarap, tinggal dipresentasikan. Siapa yang mau duluan? Angkat tangan. Oke, silahkan. Kelompok berapa? 1. Mbak Anissa, Afrilia, dan Mbak Isti. Silakan mempersiapkan diri di depan. Ayo diperhatikan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Anissa dan ini Isti sama ini Afrilia mempresentasikan surat perkenalan. Surat perkenalan yaitu surat yang isinya memperkenalkan hasil produk suatu perusahaan dengan keterangan yang lengkap dari penjual yang ditujukan kepada calon pembeli. Surat ini juga disebut sebagai surat promosi. Ini tampilan contoh suratnya.
surat itu alamat surat dan Isinya tentang apa? isinya tentang Dibacakan. PT Ingin Maju adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang komputer. Perusahaan tersebut telah berdiri sejak tahun 1998 dan saat ini telah memiliki 75 cabang di seluruh wilayah Indonesia. Begitu juga dengan produk-produknya sudah mendapatkan beberapa penghargaan dan sertifikat resmi dari perusahaan luar negeri seperti Microsoft, Oracle, Adobe. PT Ingin Maju menyediakan hardware maupun software yang sudah dilengkapi dengan teknologi terbaru. Kami selaku penyalur dari PT Ingin Maju akan memperkenalkan barang-barang sebagai berikut. 1. Komputer Pentium 1, memori 32, hard disk 5.0, keunggulan, sangat cocok untuk mengerjakan tugas perkantoran, khususnya untuk mengetik dan menyimpan dokumen dalam skala kecil, hemat biaya dan listrik. Sekian dari kita. Ada yang mau bertanya? Saya ingin memberikan saran. Saya ingin memberikan masukan untuk isi suratnya sudah bagus, hanya kurang adanya logo dan alamat yang lengkap pada kop surat. Oke, dilihat ya nanti ya Mbak. Dilengkapi kop suratnya harus ada logonya atau lambangnya. Lalu, oke, sip. Terima kasih. Masih apa? Vika Sisi. Oke, Vika Sisi. Mas Vika, terima kasih masukannya. Jadi nanti dicek lagi logonya. Untuk teman-teman yang lain dicek lagi sudah ada logonya atau tidak. Alamat suratnya itu lengkap atau tidak. Ada email, ada nomor telepon, jalan, kecamatan, kabupatennya juga harus lengkap. Email dan faxnya coba ada atau tidak, dilengkapi. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Tepuk tangannya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika Sisi Muhammad dan ini Eka Nur Satria. Ini Muhammad Bintang. Kami di sini akan mempresentasikan surat pesanan. Surat pesanan adalah surat yang isinya memesan barang atau jasa tertentu dari pembeli kepada penjual. Biasanya dilakukan setelah menerima surat penawaran atau daftar harga. Surat pesanan harus menyebutkan dengan jelas, singkat, dan sopan segala sesuatu yang menyangkut pesanan itu. 1. Banyaknya pesanan, cara pembayaran, nama, jenis, tipe, dan ciri-ciri lain barang yang dipesan, cara pengiriman atau cara penyerahan yang dikehendaki, waktu penyerahan atau waktu pengiriman yang diinginkan. Ya, segitu saja mungkin. Ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, mengapa pada penulisan tempat tanggal surat tidak ada kota tempat yang tercantum? Karena sudah di Kop surat. kop surat. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi, Pak? Tidak. Nggak ada? Ya, Cukup? cukup. Cukup. Jadi tambahannya tadi apa? Harus ada tempat atau kota di dekat tanggal. Di dekat tanggal surat. Tadi kenapa nggak pakai? Karena sudah ada di kop surat. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama, menggunakan kota di tanggal surat, ataupun yang kedua itu tidak menggunakannya. Alasannya yaitu sama tadi, karena sudah ada di kop surat. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak? Paham semuanya? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih semuanya. Ada yang ingin ditanyakan?
Tidak. Masih semangat? Masih. Oke. Kita sudah di penghujung pertemuan dan terima kasih tadi yang sudah maju di kelompok ini, semuanya sudah maju. Yang belum maju nanti kita akan di pertemuan berikutnya. Nggak usah sedih, oke? Untuk menutup pertemuan kali ini, tadi kan kita sudah belajar apa aja? Kesimpulannya apa hari ini? Surat niaga. Ada yang ingin menyampaikan macam-macam surat niaga itu apa aja sih? Iya, Mbak Mareta? Macam-macam surat niaga, surat perkenalan, surat penawaran, surat permintaan penawaran, dan surat pesanan. Paham semuanya? Oke, untuk persiapan next day kita akan masuk ke masih dalam administrasi, yaitu administrasi laporan untuk usaha. Jadi kalian next time atau next day pertemuan kita akan belajar tentang laporan, bagaimana menulis laporan usaha yang baik dan benar. Dibaca bukunya jangan lupa, nanti akan Ibu kirimkan video pembelajaran, silahkan ditonton. Jika tidak ada pertanyaan, sekian, terima kasih dari Ibu. Nanti kalian keluar dari lab, jangan lupa sampahnya diambil, kalau ada sampah, mouse-nya, keyboard-nya ditata di tempatnya lagi, kursinya juga dikembalikan seperti semula. Oke? Oke, karena ini labnya yang pakai bukan hanya kalian, semua warga masyarakat sekolah menggunakan lab ini. Terima kasih, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.